Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan beribadah dalam ibadah doa dan pujian. Kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bersama-sama kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama memuji, menaikkan pujian kami, syukur kami, mendengarkan firman Tuhan dan akan menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu Yesus. Kami pada doa pada malam hari ini, kami mohon pimpinan daripada-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau akan ambil bagian, Engkau akan turut serta dalam mencampur tangan pada ibadah malam hari ini sehingga kuasa-Mu nyata dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Engkau sendiri yang berkarya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Saudara, dalam keadaan apapun jika kita mengandalkan Tuhan, kuasa-Nya akan nyata. Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang perkasa dan kuasa-Nya masih berlaku sekarang dan selamanya. Kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Yesus Allah yang perkasa, kuasa-Nya di tangan-Nya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala
selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus. Haleluya. Yesuslah yang berkuasa dan Dialah Allah yang ajaib. Tibasnya kita akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kita akan duduk diam dan fokus mendengar firman Tuhan, sehingga apa yang ditabur boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Karena Dialah satu-satunya Allah yang setia bagi kita. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuharap, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pendamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya
Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah kita memuji menyembah Tuhan, mari kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur atas segala pertolongan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menjamah pribadi lepas pribadi, di mana jemaat-Mu berada beribadah dari rumah masing-masing, Engkau menolong, kuasa-Mu yang tercurah atas setiap mereka, sehingga mereka boleh menerima, merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini, Engkau mengurapi, memberkati, memberi hikmat, memberikan kemampuan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa gelap penghulu roh di udara ini mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang saya kasihi. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang saya kasihi. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya memberikan judul firman Tuhan malam hari ini, doa membawa kemenangan. Ya, doa membawa kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh seorang tokoh yang namanya Daniel, bagaimana ketika seorang Daniel pada waktu itu menjadi tawanan. Karena pada waktu itu orang-orang Israel atau bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel, bangsa Babilonia. Ya, saat itu ditawan dan dibawa di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tetapi kemudian
kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia, yang kemudian kita perhatikan bersama-sama, ketika dia ada di kerajaan Media Persia, ternyata seorang Daniel, seorang tawanan, bukan orang asli Media Persia, tetapi kemudian dia juga dipercayakan menjadi pejabat tinggi, menjadi salah satu pejabat yang ada di dalam kerajaan Media Persia. Di kerajaan Babel, seorang Daniel juga memiliki kedudukan yang tinggi, dan ketika ada di kerajaan Media Persia, dia kemudian juga menduduki satu tempat kedudukan di dalam pemerintahan yang sangat-sangat menentukan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Daniel adalah seorang yang berhasil, seorang yang bisa menjadi berkat, seorang yang mencapai puncak satu jabatan atau satu kekuasaan. Bahkan kalau kita memperhatikan bersama-sama, Raja Darius itu kemudian akan mengangkat dia menjadi seorang perdana menteri atau orang kedua di dalam pemerintahan kerajaan Media Persia. Di dalam ayatnya yang keempat dari Daniel pasal 6 dikatakan demikian, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena itu ya, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan Raja Darius, ya raja ini bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa seorang Daniel adalah seorang yang memiliki relasi, memiliki hubungan, memiliki kehidupan doa, memiliki kehidupan rohani yang sangat luar biasa. Meskipun dia ada di negeri asing, di negeri yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi imannya, pengharapannya, kehidupannya tidak pernah luntur. Bagaimana relasinya kepada Allah Israel. Dan rupa-rupanya hal ini menjadi celah bagi para pejabat lain yang iri ketika dia dipromosikan, ketika dia kemudian akan dipercayakan untuk menempati satu jabatan yang tinggi di kerajaan Media Persia. Para pejabat yang lain tidak mendapati cacat celah di dalam seorang Daniel mengemban satu tugas, satu tanggung jawab sebagai seorang pejabat. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang berbeda adalah relasinya dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, orang-orang yang ingin menjebak Daniel, yang ingin mencelakakan Daniel, supaya kemudian Daniel dijatuhi hukuman. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Maka kemudian para pejabat yang lain itu mengadakan satu permufakatan jahat. Mereka datang kepada Raja Darius supaya Raja Darius kemudian memberikan satu peraturan atau satu undang-undang yang tidak bisa dicabut, yang tidak bisa diganggu gugat, di mana orang-orang yang ada di kerajaan Media Persia, seluruh pejabat di dalam kurun waktu 1 bulan, mereka tidak boleh menaikkan permohonan, menaikkan doa kecuali kepada Raja Darius, kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa tidak boleh. Apalagi kalau kita memperhatikan seperti Daniel yang memiliki relasi dengan Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, orang boleh merekayasa, orang boleh saja berusaha untuk mencelakakan orang-orang atau umat pilihan Allah. Tetapi kalau kita memperhatikan, seorang Daniel bisa menang, seorang Daniel bisa lolos,
seorang Daniel bisa mengatasi semuanya itu. Dan kuncinya adalah bagaimana Daniel memiliki doa, memiliki relasi, memiliki hubungan dengan Allah Israel, Allah yang hidup. Inilah yang kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana rahasia Daniel. Makanya kita memiliki Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara mengarahkan, mengajak, memotivasi, membawa supaya jemaat ini kemudian memiliki satu hubungan yang terus menerus dengan Tuhan Yesus. Salah satunya dengan apa? Salah satunya bagaimana setiap hari kita diarahkan, kita dimotivasi supaya kita melakukan doa Daniel. Satu hari 3 kali kita berdoa, paling tidak seperti itu. Salah satu wujud bagaimana di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu seluruh jemaat, supaya kita boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan. Dengan salah satunya adalah memiliki gaya hidup doa. Nah, Daniel berkemenangan karena Daniel mendasari hidupnya. Daniel memiliki gaya hidup. Daniel memiliki habit yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya, yaitu berdoa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia kemenangan, rahasia keberhasilan, rahasia bagaimana Daniel bisa mengalahkan segala tantangan, kesulitan, jebakan yang diciptakan oleh para pejabat yang tidak rela ketika dia dipercaya oleh Raja Darius, sehingga dia dijatuhi hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa, adalah bagaimana yang pertama Daniel memiliki kehidupan doa yang tekun. Mari kita perhatikan, tekun berdoa, berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak putus-putus. Kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11, di sini dikatakan, demi didengar Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, Daniel berdoa bukan hanya ketika dia menghadapi bahaya besar, menghadapi penghukuman, menghadapi kesulitan, menghadapi intrik yang dilakukan oleh para pejabat yang iri di dalam kerajaan Media Persia. Tetapi kalau berbicara tentang doa, Daniel sudah melakukan, itu sudah menjadi gaya hidup, itu sudah menjadi bagian dari hidupnya yang tidak terpisahkan. Ada masalah, tidak ada masalah, kekurangan, kelimpahan, kesulitan, kesenangan, doa tetap menjadi prioritas. Seringkali yang menjadi kelemahan di dalam kehidupan kita apa? Kita seringkali melupakan hal ini. Orang terbiasa ketika sudah kepepet, sudah terjepit, sudah tidak berdaya, baru kemudian ingat Tuhan, baru kemudian doanya kencang, doanya sungguh-sungguh. Mari kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang terbatas. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan yang namanya doa itu sebagai gaya hidup yang tidak terpisahkan. Kalau orang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas orang yang percaya, saudara, setiap hari kita membutuhkan yang namanya nafas, membutuhkan yang namanya oksigen. Ya, kalau baru-baru ini
Kita sedang diperhadapkan ketika pandemi terjadi, oksigen langka, dan setiap hari Bapak Ibu Saudara banyak orang mencari oksigen itu, ya. Untuk apa? Untuk mereka bertahan hidup. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kelangsungan apa? Kehidupan secara jasmani, kehidupan, kelangsungan kehidupan kita secara rohani, kita juga memerlukan yang namanya doa. Supaya apa? Supaya kita bisa terus berelasi, berhubungan, dan kita bisa, rohani kita bisa tetap hidup, tetap terjaga, tetap kuat, tetap dibangun, tetap tumbuh. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 tentang doa yang tekun, doa yang tidak jemu-jemu, mari kita perhatikan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat pertama dan ayatnya yang ke-7. Saya ingin mengambil bagian yang penting saja supaya Bapak Ibu bisa melihat dari kebenaran ini. Di sini firman Tuhan mengatakan, Lukas 18 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan demikian ketika menyampaikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tekun, berdoa dengan terus-menerus, berdoa dengan konsisten. Kemudian ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dikatakan demikian, kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, ya. Ketika hakim itu kemudian seorang janda datang untuk dibela haknya, saudara-saudaraku, setiap hari dia datang, setiap hari dia memohon, dan akhirnya apa? Hakim itu kemudian mengabulkan. Ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, ketika kita memohon di hadapan hadiratnya, ketika kita datang terus menerus di hadapan Tuhan dengan sikap rendah hati, dengan kehidupan yang ada di dalam firman, maka kita percaya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus juga berkenan untuk mendengar setiap seru doa yang dinaikkan oleh umat pilihannya. Itu yang pertama. Mari kita berdoa. Jangan hanya berdoa ketika kita dalam situasi terjepit, tetapi jadikan doa menjadi gaya hidup. Doa menjadi habit dalam hidup kita, menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan, dan menjadikan doa menjadi hal yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seorang Daniel bisa berkemenangan? Bagaimana kehidupan kita bisa berkemenangan? Kalau yang pertama berdoa dengan tekun, berdoa terus menerus. Yang kedua adalah berdoa dengan iman, berdoa dengan penuh percaya. Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Di sini dikatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia,
dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Kemudian ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kalau kita memperhatikan bersama-sama bahwa seorang Raja Darius, seorang penguasa kerajaan Media Persia, tidak bisa menolong seorang Daniel meskipun dia sangat mengasihi Daniel. Itulah keterbatasan manusia, itulah kekurangan manusia. Kadang-kadang seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ini menjadi orang-orang yang begitu percaya kepada orang yang ada di dekat kita. Memang tidak ada salahnya bahwa kita kemudian percaya kepada seseorang, itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi ketika kita menaruh percaya berlebihan kepada seseorang, saudara, pada akhirnya kita akan kecewa. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, kalau kita perhatikan ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang menjauh daripada Tuhan. Intinya apa? Bahwa kita harus selalu kita harus selalu percaya, menaruh percaya, bergantung harap, berserah sungguh-sungguh. Ketika manusia itu terbatas, maka manusia harus berelasi dengan Allah yang tidak terbatas. Kalau kita perhatikan, Daniel seorang penguasa, Raja Darius seorang penguasa, tidak bisa melepaskan seorang Daniel meskipun dia punya otoritas. Tetapi kemudian, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena peraturan yang dia kemudian keluarkan dan tidak bisa dicabut, kemudian Daniel harus dijatuhi hukuman. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24 dari Daniel pasal 6, di sini dikatakan demikian. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 21, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel. Ini sudah dijatuhi hukuman. Kemudian Raja Darius pagi-pagi datang ke dalam gua singa. Daniel dengar dengan suara sayu, berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Mari kita perhatikan ayat 24. Lalu sangat bersukacitalah, sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa, dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Perhatikan bagian terakhir, karena ia Daniel percaya pada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, Daniel mengawali dengan tekun berdoa, menjadikan doa sebagai gaya hidup. Yang kedua, Daniel percaya.
Daniel berdoa dengan penuh percaya, penuh iman, penuh penyerahan. Itulah yang menjadi kunci kemenangan yang kedua. Sehingga ketika dia berdoa, ketika dia berseru, Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa yang lapar, sehingga singa-singa itu tidak mengapa-apakan Daniel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbeda dengan orang yang mengadakan intrik, mengadakan tipu muslihat, mengadakan niat jahat, yang kemudian mereka dihukum. Bahkan Alkitab mengatakan belum sampai orang-orang itu ke dasar goa itu di mana singa-singa berada, mereka sudah dimakan, sudah digigit dengan buas. Singa-singa itu kemudian melumat habis orang-orang yang kemudian berusaha untuk menghancurkan kehidupan Daniel. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa dengan penuh percaya, doa dengan penuh iman yang kita doakan dengan yakin, dengan percaya, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita yang dulunya orang-orang yang berdosa sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah diselamatkan. Dan juga kita harus hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka doa kita pasti didengar, doa kita pasti sampai kepada Tuhan, doa kita tidak terhalang lagi. Dan kita percaya kita juga boleh menerima ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh menerima jawaban yang terbaik yang Allah sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Setelah berdoa dengan tekun, berdoa dengan iman, yang ketiga, berdoa di dalam kebenaran. Tadi sudah saya sampaikan di dalam ayatnya yang ke-23, Bapak Ibu saudara yang saya kasih. Di situ kalau kita perhatikan bersama-sama, seorang Daniel yang hidup tidak bercela, seorang Daniel yang tidak melakukan kesalahan, hidup di dalam kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya Daniel ditolong. Ya, ayat 23 saya ulangi. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap tuanku Raja Darius, di hadapan manusia. Ya, aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menyendengkan telinganya bagi setiap seru doa yang dinaikkan oleh Bapak Ibu saudara, oleh kita semuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah pentingnya bagaimana kita introspeksi, bagaimana kita mengoreksi diri. Supaya apa? Supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tetapi senantiasa hidup di dalam kebenaran. Itu yang sangat penting. Karena ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita percaya bahwa setiap orang-orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia, yang berpaut kepadanya, kita diberikan jaminan akan jawaban doa. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, kita hidup di dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh, kita taat kepada kebenaran firman-Nya, kita melakukan kebenaran firman-Nya, maka dari situ kita boleh beroleh bagaimana kemenangan
pembelaan, penyertaan, diluputkan, diproteksi. Dan kita percaya melalui doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada pembalikan keadaan. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya yang luar biasa. Daniel yang harusnya dihukum, dibela oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga mulut singa yang buas dikatupkan. Tetapi orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan Daniel, merekalah kemudian yang mengalami celaka. Bapak Ibu, apa yang sedang kita hadapi saat ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sedang mengalami kesulitan. Mungkin Bapak Ibu pernah ditipu orang, diperlakukan orang tidak adil, disakiti, dikhianati, atau kita hari-hari ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat, mengalami sakit, masalah persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Mari jangan lupa, jangan tinggalkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, karena dari situlah kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan yang akan tercurah di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai kesimpulannya, pada malam hari ini kita bisa memperoleh kemenangan, kita bisa bertahan, kita bisa beroleh kekuatan baru, kita bisa melewati segala tantangan, masalah persoalan di dalam hidup ketika kita berelasi dengan Tuhan melalui kehidupan doa. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan iman, berdoa di dalam kebenaran, itulah yang menjadi kunci kemenangan di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan doa, jadikan doa menjadi prioritas. Maka kita percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang akan bekerja, kuasanya, hikmatnya yang akan dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, sehingga malam hari ini kami boleh menikmati pengajaran firman Tuhan. Bahwa kami, supaya kami memiliki satu komitmen, satu kerinduan, dan kami boleh mengutamakan kehidupan doa di dalam kehidupan kami. Seperti Daniel, menghadapi situasi kondisi apapun, menjadikan relasi, hubungan, doa menjadi hal yang utama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, mari tanamkan semuanya dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu semakin teguh dan kuat, dan mereka bisa melewati segala tantangan dalam hidup, dan mereka beroleh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya saya mempersilahkan Bapak Ibu siapkan persembahan, masukkan dalam amplop. Bapak Ibu bisa bersama-sama nanti di hari Minggu dari ketua atau pembina KPW akan mengambil ke rumah Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan masuk dalam doa. Nanti saya mengawali berdoa dari gereja, dan nanti Bapak Ibu diberi kesempatan berdoa dari rumah masing-masing. Ya, yang pertama kita berdoa untuk gereja dengan segala kegiatan, pergumulan. Kita doakan para pemimpin, khususnya Bapak Pendeta. Seluruh jemaat bersehati doakan Bapak Pendeta supaya terus dipulihkan, dikuatkan, sehingga bisa bersama-sama dengan kita melayani Tuhan buat kemuliaan namanya, memajukan gereja dan pelayanan yang kita cintai. Kemudian kita juga berdoa untuk pergumulan gereja, baik untuk PAUD, TK, kemudian juga GUL kehadiran dan persembahan, juga pelayanan kita yang ada di Pujangading supaya terus bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, nanti kita berdoa untuk yang sakit secara jasmani, mengucap syukur banyak yang mengalami mukjizat, kesembuhan dan pemulihan. Makanya jangan tinggalkan doa, terus berdoa supaya yang sakit semakin dipulihkan, disembuhkan dan disempurnakan. Kemudian juga untuk yang lemah iman, untuk orang-orang baru, untuk orang-orang yang kita rindukan bertobat, Bapak Ibu Saudara, doakan supaya Roh Kudus menjamah,
sehingga mereka diselamatkan. Itu. Kemudian nanti juga kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa juga untuk kota Semarang, juga untuk di sekeliling gereja. Yang terakhir, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Apapun pergumulan Bapak Ibu, datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud kepadanya. Ya, kita berdoa dengan tekun, berdoa dalam kebenaran, kita berdoa dengan penuh percaya. Apapun pergumulanmu, kehidupanmu, senangkan hati Tuhan, sukakan Dia dengan kehidupan kita, maka Dia yang setia dan adil boleh mendengar setiap seru doa yang kita naikkan. Mari kita berdoa. Saya mengawali, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan dari rumah masing-masing. Bapa Surgawi, malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu atas segala karunia dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami bukan hanya menerima, bukan hanya mendengar, tapi melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami telah bersama-sama terima pada malam hari ini. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah, supaya gereja ini terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau terus menjamah, mengurapi untuk seluruh umat-Mu, sehingga mereka terus mengenal Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan mereka terus hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Hamba juga berdoa kiranya Engkau terus menopang, memberkati, mengurapi. Kami menyerahkan untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau memberkati, mengurapi, menjamah. Kalau saat ini sedang mengalami Tuhan Yesus kelemahan secara tubuh jasmani, kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit dan kelemahan diangkat, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya Engkau terus memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Engkau juga terus Tuhan memberikan pencerahan bagi hamba-Mu, sehingga karya penggembalaannya di tempat ini semakin bertumbuh dan berkembang, semakin maju, dan membawa jemaat-jemaat-Mu masuk di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan para diakon, pengurus gereja, pembina dan ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD. Kami serahkan pengurus yayasan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, juga para pendoa. Bila kami terus bersehati, bersinergi, bergandengan tangan, melayani Engkau, buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Hamba juga terus berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati, menjamah setiap kegiatan-kegiatan gereja yang sekarang ini masih kami laksanakan secara online. Bila jemaat-jemaat-Mu dengan tekun, setia, taat, mereka boleh mengikuti dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan untuk ibadah raya jam 6:30, sekolah minggu ya Tuhan Yesus yang dilaksanakan jam 8 dan jam 10 pagi. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persekutuan PKMB, PKMB Alfa, PMBI. Kami menyerahkan persekutuan WBI, doa Hana. Kami menyerahkan juga doa serentak. Semuanya Tuhan, biarlah diurapi, dipakai menjadi alat-Mu untuk membangun iman jemaat-Mu semakin teguh dan kuat, dan mereka semakin berpegang erat hanya kepada-Mu. Terima kasih. Kami serahkan pergumulan gereja-Mu,
Goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami percaya, kami yakin Engkau mencurahkan, membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi jemaat-jemaat-Mu yang dengan tekun setia mereka rela berkorban. Juga Engkau memberkati, memelihara untuk gereja-Mu di tempat ini. Pergumulan kami untuk PAUD dan TK, Tuhan memberkati. Perizinan Tuhan memberkati. Mengucap syukur Tuhan sudah mengirimkan murid-murid baru. Kami percaya melalui sekolah ini kami boleh menjangkau, memuliakan Engkau. Kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan terus mengurapi, memberkati, menjamah, supaya terus bertumbuh, berkembang, semakin giat melayani Engkau, semakin giat mengiring Engkau, hidup dalam ketaatan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan. Engkau memberkati. Goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Tuhan Engkau menolong, memberkati. Kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik buat pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana. Berkati setiap kegiatan gereja yang ada di sana, baik ibadah umum, sekolah minggu, persekutuan anak-anak muda, semuanya diurapi, diberkati. Semua pelayan-pelayan-Mu diurapi untuk boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, mengembangkan pelayanan kami yang ada di TPB Pucang Gading ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan. Ibu Teresia yang ada di Pucang Gading, Ibu Yudaningsih dijamah, dipulihkan. Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkan. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, kami serahkan ya Tuhan Bapak Yeskel Sunardi. Kami percaya Engkau terus menjamah dan memulihkan. Kami terus berdoa buat Ibu Angel, terus dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang menjamah, Kuasa-Mu yang memulihkan, Kuasa-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Ibu Yohanes Haryanto terus mengucap syukur, Tuhan terus menyembuhkan, memulihkan. Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Sarmo yang sakit jantung, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur Ibu Zainal yang Tuhan sudah sembuhkan, Ibu Sarah Tuhan yang sudah bisa berjalan kembali, Tuhan terus sempurnakan supaya kakinya dijamah, dipulihkan, disembuhkan, organ tubuhnya dinormalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Anak Marcel, anak Devarel, Tuhan juga menjamah. Orang tuanya Ibu Ayu, Tuhan juga menjamah, yang saat ini dirawat di rumah sakit Elizabeth, dipulihkan, disembuhkan, dijamah dalam nama Yesus. Kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu terjadi atas Tuhan Yesus, orang tuanya Ibu Ayu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang lemah secara jasmani dimanapun mereka berada. Jamahan-Mu tercurah atas mereka sehingga mereka sembuh, pulih dalam nama Yesus. Kami percaya Kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan yang undur, Tuhan, kami terus berdoa Allah Roh Kudus yang menjamah setiap yang undur, yang lemah iman, supaya mereka dibangkitkan, mereka bertobat, mereka percaya kepadamu, mereka hidup mengasihi Engkau dan setia beribadah. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang baru, supaya mereka boleh terus tekun setia di hadapan-Mu, mereka hidup mengasihi Engkau dan berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk Tuhan Yesus, orang-orang yang kami rindukan, mereka bertobat, percaya kepadamu. Kami percaya Allah Roh Kudus yang menjamah, menyiapkan, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Bapak Paulus Teddy yang berkomitmen Tuhan untuk beribadah kepadamu. Engkau terus jamah, kuatkan supaya dia terus berpegang kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya
Engkau terus menjamah orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, mengucap syukur atas jamahan-Mu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pandeminya terus terkendali, terus turun. Kami percaya lawatan-Mu yang terus tercurah di tengah-tengah bangsa kami, sehingga pandemi ini bisa segera diatasi. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Mereka semuanya bahu-membahu bergandengan tangan. Kami berdoa untuk ekonomi, untuk situasi kondisi politik, keamanan. Kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali atas negeri kami, khususnya pemulihan ekonomi. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati negeri kami supaya ekonomi segera dapat diatasi dan pulih kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati keamanan, jauhkan dari mara bahaya, kekerasan, gerakan massa, radikalisme, terorisme. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terjadi Tuhan, biarlah keamanan, ketentraman, kedamaian boleh Tuhan curahkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati semuanya supaya pandemi di daerah-daerah juga terkendali dan segera pulih kembali ya Tuhan. Kami serahkan Jawa Tengah, Kota Semarang, mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah mengurapi. Kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati bagaimana penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, di mana pandemi di Kota Semarang semakin turun. Terima kasih Tuhan Yesus atas campur tangan-Mu, atas kuasa-Mu yang Kau curahkan di tengah-tengah kota ini. Kami terus berdoa buat Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Engkau terus memberkati, Engkau terus menolong, sehingga Kota Semarang dari kota yang nyaman, yang aman, tentram dan damai, dan pandeminya Tuhan segera bisa berlalu dari tengah-tengah kota ini. Kami serahkan untuk daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Engkau terus memberkati, mengurapi dan menjamahnya. Berkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa. Berkati juga untuk Bapak RW, Bapak RT, tetangga kanan kiri muka belakang. Tuhan memberkati supaya keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat. Bapa, hamba hadapkan ke dalam ke hadirat-Mu yang kudus, jemaat-jemaat-Mu di dalam segala pergumulan kehidupan, tantangan hidup yang sedang dihadapi. Kiranya Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan, Engkau memberikan senantiasa Tuhan Yesus topangan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap teguh, tidak meninggalkan Engkau, tetapi berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati yang saat ini usaha, saat ini Tuhan Yesus bekerja mencari nafkah, diberkati mereka semuanya. Kami berdoa yang bekerja, Tuhan menolong supaya melalui pekerjaannya mereka boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Yang sekarang sedang bergumul Tuhan, membangun usaha, berjualan, mereka yang Tuhan Yesus saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan jalan berkat bagi setiap mereka. Kami juga menopang untuk mereka yang bekerja di luar kota, di luar pulau. Kami ingat untuk Pak Mek, kami berdoa Mas Rian yang ada di Amerika, Mas Han, kami berdoa juga untuk Bapak Herman, juga kami berdoa buat yang lain yang saat ini bekerja. Tuhan memberkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Keluarga lepas keluarga yang sebentar lagi akan berdoa, akan menaikkan segala pergumulan mereka ya Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah bagi seluruh jemaat-Mu secara rohani, secara jiwani, secara jasmani. Mereka semuanya boleh terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri, kami percaya Engkau menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang terus tercurah kepada seluruh jemaat-Mu mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa.
Haleluya, haleluya, amin.